kenapa ibumu tidak langsung memintanya kepadaku? Bukankah aku adalah suaminya? Fatimah menjawab, semenjak dahulu ibuku sudah sangat menginginkan sorban itu. Namun ini adalah detik-detik terakhir ibu untuk bertemu denganmu, wahai ayahku. Seumur hidupnya Khadijah sudah menginginkan sorban yang ada dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di detik-detik terakhir baru Khadijah mengungkapkannya, dan itu pun melewati Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Berangkat Rasulullah menemui Khadijah dan berkata, "Ya Khadijah, untuk apa engkau meminta sorbanku?" Khadijah menjawab, "Ya Rasulullah, sebentar lagi utusan Allah yakni malaikat maut akan mencabut rohku. Sebentar lagi aku akan memasuki satu alam yakni alamul barzakh. Di situ aku kesepian, di situ aku sendirian, dan aku tidak ingin berpisah denganmu ya Rasul. Aku ingin sorbanmu menemani dalam tidur panjangku dalam kubur." Menandakan begitu dalamnya cinta dan rindunya Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menandakan bahwa Khadijah sangat mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan begitu mulianya Khadijah, begitu beruntungnya Khadijah, kain kafannya adalah sorban Nabi Muhammad SAW. Kain sorban yang akan menjadi cahaya di dalam kubur Khadijah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saat-saat detik wafatnya ibunda kita Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Allah Subhanahu wa taala menenangkan jiwa Khadijah yang akan segera berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam rangkulan Nabi Muhammad SAW berbisik kepada Khadijah, "Wahai istriku, sesungguhnya Jibril telah datang menemuiku, dan Jibril menyampaikan salamnya untukmu. Jibril pun juga menyampaikan salam dari Allah untukmu, dan Allah berkata bahwa Allah telah menyiapkan satu istana di dalam surga untukmu, dan sebagai tanda bukti keridhaan Allah untukmu, Jibril membawakan buah anggur dari surga untuk Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha." Begitu mulianya wanita yang satu ini, sehingganya benar ketika Rasulullah mengatakan tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan kemuliaan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Semoga kita semakin dalam mengenal Khadijah, semakin jatuh cinta kita kepada Khadijah, karena Nabi SAW berkata, "Laqad ruziktu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha." Sungguh Allah memberikan cinta yang besar untuk Khadijah kepadaku, dan aku pun mencintai orang-orang yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan di dalam Islam disebut dengan jihad. Jihad yang diridhoi oleh Allah, jihad yang mendatangkan pahala dan kebaikan adalah jihad fi sabilillah. Berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya Anda ke tempat ini adalah jihad fi sabilillah. Turunnya Anda dari rumah, kemudian melangkahkan kaki dengan niat untuk menuntut ilmu, dengan niat untuk mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW, dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dengan niat untuk membaca manakibnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, maka semua itu adalah dinilai jihad fi sabilillah. Kalau hari ini kita berniat kembali, ya Allah, aku berniat malam Senin yang akan datang untuk hadir di majelis ini, maka selama itu pula Anda mendapatkan kebaikan niat sebagai orang-orang yang menuntut ilmu, sebagai orang-orang yang berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mungkin keadaan kita tidak sama. Ada di antara kita yang alim, yang memiliki ilmu. Ada di antara kita yang awam. Ada di antara kita yang kaya raya. Mungkin juga ada yang fakir dan miskin. Ada di antara kita yang kuat,
tapi mungkin juga ada di antara kita yang lemah. Tetapi semua itu punya kesempatan yang sama berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Semua mempunyai kesempatan yang sama untuk berjuang mendukung dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda orang yang alim, maka jihadmu adalah mengajar. Kalau engkau orang yang alim, jihadmu kau bikin buku, kau tulis kitab, kau ajarkan kepada umat bagaimana mereka kenal Allah dan bagaimana mereka mencintai dan membela baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau adalah orang yang awam, maka jihadmu adalah tolabul ilm. Engkau menuntut ilmu. Kau datang rajin, datang ke majlis taklim. Kau giat datang kepada guru dan ustadz untuk menuntut ilmu agama. Kalau engkau orang yang kuat, tugasmu adalah membantu yang lemah. Tugasmu adalah membela yang lemah. Tugasmu adalah bagaimana engkau memberikan rasa aman kepada orang-orang yang sedang ketakutan. Dan tugasmu bagi orang-orang yang lemah, jihadmu adalah sabar. Bagi orang-orang yang kaya, jihadnya bukan wiritan. Bagi orang-orang yang kaya jangan banyak-banyak wiritan. Tugasnya pengusaha kerja. Tugasnya pengusaha cari duit. Tugasnya pengusaha cari uang yang banyak. Kalau sudah banyak, baru untuk umat, bukan untuk kawin lagi. Bujur. Kalau kemudian pengusaha kemudian ikut-ikutan kayak guru misalnya, kayak guru Fadli, wiritannya panjang banget beliau nih. Sholat malamnya banyak. Kemudian Pak Alif ikut-ikutan, saya mukholwat juga. Selesai dah usaha kita. Guru Fadli tugasnya mengajar, Guru Fadli tugasnya beribadah, Guru Fadli tugasnya berdoa panjang. Tugasnya Gus Alif cari duit. Bos dengerin deh. Ini pura-pura enggak dengar kalau anak ngomong. Tugasnya cari duit. Dengan duit beliau, Guru Fadli bisa mengajar. Dengan duitnya mereka para pengusaha, dakwah bisa berjalan. Dengan duitnya mereka para pengusaha yang ada di BO2, pengajian dan majelis ini bisa terselenggara. Bujur kada? Kita doakan beliau semuanya panjang umur. Beliau semuanya sehat walafiat. Usahanya tambah jaya, tambah berkah, tambah manfaat untuk umat. Buat apa? Buat apa? Makanya jihadnya macam-macam. Kalau kemudian jihadnya kemudian berbeda, ya beda keadaan kita, tapi kita punya kesempatan berjihad dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Kalau misalkan yang kaya itu orang jahat bagaimana? Misalkan sudah misalnya Bos Ale, Bos Eka, Pak Imam gak mau sugih. Udah Bib, saya gak mau sugih. Saya mau jadi Ustadz Fadli wiritan aja. Makan tuh biji tasbih. Nggak mau lagi berusaha, Pak Nasrun nggak mau lagi usaha, Pak Imam berhenti. Terus gimana? Kayaan kita kasihkan sama orang, terus yang megang orang yang jahat. Selesai kampung. Banyak orang yang terdolimi, yang lapar banyak tambah lapar, betul? Banyak orang-orang yang lemah kemudian ditindas. Maka oleh karena itu kita doakan saudara-saudara kita muslim yang lainnya, mudah-mudahan kaya semuanya. Yuk janji istiqomah, kita baca manakib istiqomah. Kita baca manakibnya Siti Khadijah. Wallahi demi Allah, tidak akan lama semuanya bakalan sukih berada. Diberikan kekayaan sama Allah, tidak bakalan hinggap di rumah kita itu kefakiran. Cuman saya minta solatnya dijaga yang 5 waktu. Jaga saja solat. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Nanti Allah perbaiki semua keadaan kita. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah kesehatan wal afiyah, diberikan oleh Allah panjang umur dengan keberkahan, dimudahkan segala usahanya, diluaskan rezekinya oleh Allah, dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal alamin.